Jadi di garasi kebunku itu ada tanaman anggur. Kita sekarang anggurnya ada dua jenis ya. Jadi ada anggur Jupiter dan anggur Ninil. Jadi warga tuh pada senang ya, pada happy. Jadi ketika lewat di depan rumah itu kadang tertarik, pengen masuk buat lihat. Karena mereka bilang loh kok wilayahnya panas tapi anggur bisa berbuah selebat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yasir Makatita. Saya pemilik garasi kebunku. Lokasinya itu beralamat di Kecamatan Tembalang, Desa Rawasari, Perumahan Mutiara Residence. Di garasi kebunku itu kita nanam ada anggur sama stroberi. Kita sekarang anggurnya ada dua jenis ya. Jadi ada anggur Jupiter dan anggur Ninil. Jadi awal mulanya kita bikin anggur itu karena pernah menonton konten YouTube. Lalu kita melihat kok tanaman anggur di depan rumah itu sangat bagus. Bisa untuk kesejukan atau tempat adem di depan rumah itu. Akhirnya kita mulai tertarik untuk menanam anggur. Jadi karena saya itu punya hobi ya, kalau dibilang hobi di dunia pertanian. Jadi saya berupaya semaksimal mungkin itu kalau bisa di depan rumah saya itu ada tanaman. Untuk kesibukan saya setiap hari, jadi kalau habis subuh itu nggak ada kegiatan bisa untuk nyiram tanaman, ngurus tanaman. Dan kalau di depan rumah itu kan ada tanaman itu jadi sejuk, sirkulasi udara juga bagus untuk kesehatan kita. Jadi teman-teman saya itu basicnya pegawai ya, pegawai di salah satu perguruan tinggi swasta yaitu Universitas Muhammadiyah Semarang. Untuk kesibukan saya hari-hari yaitu ya pergi bekerja itu mulai jam 8, pulang jam 4. Nah, untuk mengisi waktu kekosongan itu misalnya dari habis subuh sampai jam 7 itu ya saya kesibukannya ngurus tanaman di rumah. Sebenarnya bikin apa ya? Kita bertani itu menghilangkan stres sih teman-teman. Ngasih pupuk ke tanaman, terus rawat tanaman itu ada kebahagiaan tersendiri, kesenangan dalam hati lah. Ini luas rumahnya itu 6 kali 12, jadi jatuhnya itu 72 meter persegi ya. Ini untuk garasi itu luasnya 5 kali 6. Oh, sebenarnya nggak ada alasan. Bertani itu yang penting kita ada kemauan sih. Tanpa di tanah bisa pakai pot, bisa menggunakan pipa untuk hidroponik. Jadi kembali lagi ke pribadi masing-masing. Hobinya di pertanian kah atau di mana? Kalau orangnya suka pertanian pasti ada aja cara untuk dia bertani. Jadi awal mulanya itu kita main ke salah satu wisata PT Buah di Ungaran, di Kota Semarang juga. Nah, kita tuh tertarik untuk bikin melon hidroponik, tapi kita kan nggak punya lahan. Akhirnya kita ngomong ke yang punya kebun wisata itu, dia cek lokasi di sini, katanya di depan rumah tuh bisa untuk dibuatkan melon hidroponik. Lalu kita suruh untuk buat di sini. Ya, lokasinya cukup sempit seperti ini, luasnya hanya 5 kali 6. Kalau dibilang itu ini lahan parkir sih, tapi kita manfaatkan untuk dijadikan sebagai kebun juga. Buahnya cukup bagus sih, tapi memang awal-awal tidak seberhasil yang seperti sekarang. Awalnya karena kita baru pemula, jadi kita masih belajar untuk menanam, merawat, pemupukan dan lain-lain. Sampai beberapa ya 4 sampai 5 kali uji coba baru mulai kita merasakan melon yang manis, terus buahnya besar, itu seperti apa. Jadi di garasi kebunku itu awalnya tuh melon. Nah, kita dulu karena memang awal tertarik dengan pertanian itu di melon hidroponik, lalu kita uji coba dulu di depan rumah. Nah, terus karena ini kan lahannya cukup sempit ya, saya sama istri itu berpikir, loh ini kalau semisal kita tetap dengan hidroponik melon, teman-teman yang main ke rumah tuh nanti nggak bisa duduk di depan gitu. Akhirnya kita cari-cari buka YouTube, kita lihat tutorial tanaman yang bagus di depan rumah tuh tanaman apa. Lah, kita ketemulah sama anggur. Tuh, akhirnya kita mulai coba-coba untuk menanam anggur. Jadi warga tuh pada senang ya, pada happy. Jadi ketika lewat depan rumah itu kadang tertarik, pengen masuk buat lihat. Oh, ternyata ada ya tanam melon cuman menggunakan pipa air bisa tumbuh gitu. Nah, warga mulai tanya-tanya, mulai. Ya intinya kalau ada main lewat depan rumah pasti masuk tanya-tanya gitu. Nah, pas udah ganti anggur tuh malah lebih kaget lagi. Karena mereka bilang, loh kok Semarang wilayahnya panas tapi anggur bisa berbuah selebat ini.
Ya, jadi banyak sekali tetangga atau orang luar yang main-main ke perumahan ini untuk jenguk keluarganya itu pengen beli. Tapi di sini tuh kita anggurnya tidak kita jual karena memang kita tujuannya itu untuk konsumsi pribadi. Tapi ada kalau semisal warga yang benar-benar pengen mencoba, kita kasih 1 dompol, 2 dompol untuk dicobain. Wah, reaksinya senang sekali. Katanya manis. Terus baru pernah coba anggur jenis Jupiter yang rasanya seperti permen karet. Ya biasanya kan di Super Indo atau supermarket kan rata-rata anggur Red Globe, terus Sain Muscat gitu ya. Jadi di garasi kebunku itu ada tanaman anggur, ada stroberi, terus ada ikan juga, sama ada ayam. Ayamnya ayam petelur. Tapi untuk ayam kita hanya sedikit ya buat konsumsi di rumah aja. Awal mulanya tuh di rumah tuh kita tuh sering apa ya, ada makanan sisa lalu kita buang. Nah, kita tuh berpikir ini daripada makanannya dibuang kan mubazir ya. Nah, kita cari-cari lagi kira-kira untuk mengatasi itu apa. Akhirnya kita punya ide, oh gimana kalau kita ternak ayam aja, ayam petelur. Jadi ada makanan sisa bisa kita kasih buat ayam, terus nanti kalau bertelur kan bisa kita konsumsi sendiri. Jadi kita tahu telur yang kita konsumsi itu benar-benar sehat apa enggak. Ini jenis ikannya ikan nila. Populasinya kolamnya kan juga kecil, tapi memang kita paksain buat isi ikan sebanyak mungkin karena memang buat hiburan juga. Kadang kalau misal mau konsumsi ya kita konsumsi. Ini kita kasih makannya itu kadang 1 hari sekali, kadang 2 hari sekali. Ya tergantung, kalau semisal lagi pusing pikiran, kadang kita duduk di depan kolam buat ngasih makan ikan. Kalau menurut saya ya, sebenarnya sih tanaman ini juga kan makhluk hidup ya. Selama kita benar-benar memperhatikan makannya, insya Allah dia juga memberikan hasil yang maksimal. Yang penting kita tuh fokus untuk penyiraman, pemupukan, terus kita lihat kalau semisal daunnya ada yang terserang penyakit, ya kita obatin penyakitnya. Yang penting tuh rajin aja dirawat gitu. Jadi untuk bibitnya itu beli di Shopee, cukup murah sih teman-teman. Itu harganya tuh cuma 25.000 sampai 50.000 itu udah dapat bibit anggur. Nah, kalau untuk menanam anggur itu, kalau semisal teman-teman mau langsung ke tanah, sebaiknya tanah itu digali dulu. Minimal itu 50 kali 50 cm lah. Terus dalamnya ya sekitar 50 sampai 70 cm. Lalu teman-teman masukin media tanam. Tanah yang sudah digali itu dimasukin media tanam biar tanahnya tuh gembur. Nah, kalau tanah gembur kan akar leluasa untuk main ya di dalam media tanamnya itu. Setelah itu untuk pemupukannya itu, kalau tanaman yang baru ditanam itu minimal itu 3 hari sekali. Terus untuk penyiraman juga jangan terlalu setiap hari kalau tanaman baru, karena kalau semisal terlalu lembab nanti gampang busuk akar juga. Pupuknya bebas sih teman-teman, bisa di Shopee ada NPK Mutiara, ada NPK Grower, banyak sekali untuk pupuk di anggur. Ada juga pupuk yang racikan khusus untuk anggur ada. Jadi tergantung lagi ke teman-teman yang mau menanam anggur. Kalau untuk pemula tuh difokusin dulu untuk perawatannya, misalnya pertumbuhannya. Terus untuk pemupukan itu diperhatikan waktunya. Jadi jangan asal, semisal hari ini sudah ngasih nanti besok lagi, itu enggak boleh. Kalau anggur tuh yang penting rajin dipupuk sama pemangkasan, pasti berbuah. Ya kalau ini kan langsung ke tanah ya, jadi palingan ya kita kasih pupuk abemis karena di kandungan pupuk juga sudah ada untuk kemanisan dan lain-lain. Sejatinya sih kalau tanamannya subur dan memang genetik anggurnya itu manis, pasti manis kok. Jadi anggur itu dari awal tanam sampai berbuah itu 6 bulan tuh udah mulai bisa dibuahkan. Jadi kita itu anggur itu kita tanam dulu sampai batang sekundernya besar, terus nanti muncul tunas-tunas tersiernya sudah mulai besar, agak coklat, mata batnya sudah besar, baru mulai kita pangkas pembuahan. Jadi ada masa vegetatif sama generatif om. Jadi kalau untuk fase vegetatif itu kan fase pertumbuhan ya, itu semisal ppm-nya 1000, nanti generatifnya kita naikin jadi 1500 karena sudah masuk usia pembuahan. Tapi saya kadang kalau untuk pembuahan anggur, semisal awalnya saya kasih NPK 1 sendok makan untuk 5 liter air. Nah, nanti untuk masa generatif saya kasih 2 sendok makan untuk 5 liter air. Jadi anggur itu ada tekniknya. Kita nggak bisa langsung asal pangkas gitu, enggak. Misal nanti kita cek minimal itu di atas daun ke-9 untuk mendapatkan mata bat yang bagus.
Tapi ya tergantung juga, nanti kita lihat misalnya di atas daun ke-9 itu mata bat bagus yang mana, ya kita pangkas sih. Ini karena kita konsumsi pribadi ya, jadi kita benar-benar menjaga supaya bebas dari pestisida. Kita semprot itu ketika sudah ada hama, tapi kalau nggak ada hama kita nggak semprot. Pestisidanya itu kadang kita pakai Agrimek, Alika, terus Avido, ya seperti di melon gitu Om. Tapi ya itu jarang sekali kita semprot. Ini kita bikin greenhouse-nya itu seperti bikin kanopi rumah ya. Ya, jadi kalau semisal sewaktu-waktu kita nggak pengen menanam lagi, kita bisa langsung nutup untuk garasi. Gitu. Untuk bahan-bahannya ya menggunakan galvalum ya, baja ringan. Terus ada insect net juga kita tutup biar hama itu nggak masuk. Untuk menghalangi hama lah. Untuk bikin greenhouse ini sih ya 4-5 jutaan sih untuk bikin ini. Karena kan kita hanya butuh baja ringan, insect net sama plastik UV. Lama ini teman-teman, kalau untuk baja ringan lama, puluhan tahun kayaknya. Kalau tapi plastiknya yang nggak tahan, plastiknya itu minimal 2-3 tahun tuh sudah harus diganti lagi karena di sini kan dataran tinggi ya, anginnya cukup kencang. Kadang kalau plastiknya goyang-goyang bisa robek. Ini saya sudah 2 kali ganti plastik karena rumah ini sudah berjalan 2 tahun. Kalau biar awet itu teman-teman itu minimal beli plastik UV itu yang ukurannya itu 250 mikron. Itu lama teman-teman, karena saya udah uji coba di greenhouse melon saya itu, ini sudah jalan 1 tahun lebih, plastiknya masih aman. Ini sebenarnya anggur sih cukup bagus juga ya untuk prospek lebih besar, karena anggur di Indonesia tuh cukup mahal sih ya, 1 kilo bisa nyampe 100-an loh. Bayangin aja kalau semisal kita punya 500 misalnya, 500 sampai 1000 pohon itu, bayangin aja tuangnya kayak gimana itu. Jadi cukup bagus, yang penting kita paham dulu teknik perawatannya seperti apa, pemupukan sampai bisa dibuahkan. Jadi saran saya buat teman-teman pemula, kalau misal mau menanam anggur, kita fokus dulu untuk pertumbuhan dan pemupukan. Karena kalau tanamannya subur pasti berbuah. Dan kalau mau menanam anggur itu cari bibit yang benar-benar sudah teruji berbuah di Indonesia. Misalnya ada Ninel, Jupiter, terus Transfigurasi, banyak jenis anggur yang sudah teruji sangat lebat di wilayah Indonesia. Jadi pesan saya buat teman-teman yang lagi bertani, tetap semangat, jangan menyerah. Kalau semisal gagal, tetap semangat terus. Gagal tanam lagi, insya Allah pasti berhasil. Kalau semisal kita tetap berusaha, tetap sabar gitu. Kalau nggak punya lahan, bisa pakai polybag atau bisa pakai pot. Terus misal di depan rumah ada garasi, bisa digunakan untuk menanam tanaman apapun, tanaman apa yang kalian suka gitu. Saya aja bisa kok, masa teman-teman nggak bisa. Jadi teman-teman, kalau mau anggurnya buahnya besar itu kita harus seleksi buah. Jadi semisal buahnya sebanyak ini, kita harus kurangi 50% biar buahnya bisa besar. Jadi buat teman-teman yang mau berkunjung, tidak usah takut, silakan datang, kami terbuka. Buat siapapun yang mau datang, kami terbuka. Yang mau belajar, mau tanya-tanya langsung, mau lihat anggurnya, mau petik juga bisa teman-teman. Silakan datang selagi buahnya masih ada.